Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Balik lagi nih di Warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Oke. Ya, balik lagi ya Kak ya. Iya, balik lagi, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar apa nih? Ada bapak-bapak nih Wisli ya. Tapi kenalan dulu Kak. Oh, boleh kenalan kenalan. kata. Saya kenalan dulu lah dari Pak Anwar. Silahkan Oke. perkenalkan diri Pak. Terima kasih buat host cantik ya pagi ini memandu acara Warung Korpu ya. Perkenalkan, nama saya Anwar, karyawan Kimia Farma yang baru bekerja 11 tahun ya. Baru ya 11 tahun. Apa ya. kabar kita, Wis? Iya. Baru 11 tahun. Bulan. Kita masih gigik. Iya. Jadi bergabung di Kimia Farma 1 Februari 2009, kemudian per Juli 2020 pindah di HC di Unit Learning and Development, dan sekaligus sebagai pejuang ASI ya. Gitu ya. Nanti seru ya ngobrol-ngobrol Ya, kasih ya Pak oke, ya. udah Kita buka ya. duluan nih Oh kita iya, ya. kasih Pasti tip pada dulu. agak pada bingung nih Pak, kalau mau kasih kok bapak-bapak gitu. Gitu Nah, ya. makanya Nanti stay ya. tune, teman-teman. Tetap nonton Nanti kita. ada jawabannya. Oke. Lanjut Bapak. Yang Oke, satu lagi. terima kasih nih buat tim Korpu udah diundang sini. Nama saya Aziz Kamal. Saya di Kimia Farma dari tahun 2015 sampai sekarang. Posisinya nggak pindah-pindah, masih di human capital dari awal. Nah, sekarang saya di rekrutmen sebagai supervisor rekrutmen, dan alhamdulillah sampai sekarang masih di human capital. Terima kasih. Iya. Masih bertahan ya, 5 Masih. tahun berarti. Kayak kita memperkenalkan diri dulu. Iya. Ya. Kakak dulu deh, kalau Oh. aku udah kebetulan udah ada nih di episode sebelumnya. Oh, udah ada. Masih ingat alias. Bosen denger gitu. Udah bosen kali ya nonton terus Wisli. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Maya. Aku bergabung di Kimia Farma. Beda banget ya tadi Pak Anwar 11 tahun. Aku masih baru, terbilang junior. Aku itu masuk 2018 di marketing, masih di marketing kondisi herbal. Nah sekarang sebagai asisten brand manager. Gitu. Mantap sekali. Wisli perkenalan diri kayaknya ya. Udah Wisli Perlu lah. junior banget nih. Hitungannya belum setahun Kak. Oh belum, lagi masa penilaian nih kayaknya Masih ya. remah-remah tapi kayak gitu. Nah, mau bahas apa nih Kak hari ini Kak? Ya, dalam rangka memperingati Hari Ibu, tentunya kan erat banget nih kaitannya dengan ibu ya, sosok ibu. Nah, sekarang nanti kita bincang-bincang Wisli sama Pak Anwar, Pak Aziz mengenai apa sih sosok seorang ibu? Gimana sih persiapan menjadi seorang ibu? Apalagi kita ya masih single, Iya, belum masih nikah, single, belum nikah. Kayak Singlenya promosi apa banget ya. Singlenya apa lagi? Gitu, Aduh, pertanyaannya. iya nanti aja itu di belakang ya. Jadi kita masih single nih, belum nikah, perlu tahu nih Wisli apa Ya. aja sih persiapan menjadi seorang ibu kan, bener Betul gak? sekali. Terus sebenarnya agak ini sih Kak, agak mungkin banyak juga nih yang nanya nih. Kan dalam rangka memperingati Hari Ibu, naikin temanya atau topiknya nih ibu nih gitu kan, Iya. sosok seorang ibu. Tapi kenapa yang hadir bapak-bapaknya? Nah, kayak perlu tahu juga nih gitu gitu. kan. Nih Pak Anwar ini sebelumnya kan beliau itu adalah product manager Asifit yang kebetulan dilimpahkan nih ke saya gitu kan, juniornya pegang produk Asifit. Jadi memang sebelumnya Pak Anwar telah mengikuti pelatihan sebagai konselor laktasi. Wah, di Kimia Farma ada loh Expert ya, ada cowok, loh. seorang ayah, terus dia pegang dulu Asifit, sekarang dia jadi konselor laktasi juga, udah lengkap. Makanya saya sering belajar nih sama Pak Anwar, kiat-kiatnya gimana sih Pak gitu, biar mendalami produk Asifit juga gitu. Nah nanti mungkin kita bahas ya Pak Anwar seputar ASI mungkin, terus persiapan ibu, terus sekarang Pak Aziz juga kan baru ini ya, jadi ayah baru ya. Yeay. Ya, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol juga sih gimana perannya ayah ASI gitu ya. Nah Wisli, sekarang kita sapa aja dulu nih gimana kabarnya gitu ya. Sekarang selama pandemik mungkin banyak teman-teman di sana juga yang benar-benar jaga kesehatan banget nih ya. Pak Anwar, Pak Aziz gimana, sehat Pak?
Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah Keluarga ya. sehat ya. Keluarga sehat. Keluarga Dede sehat. bayi sehat. Dede bayi sehat. Baru mau 2 bulan. Wah, alhamdulillah lagi gemoy-gemoynya ya. Lagi capek-capeknya sebenarnya sih. Iya bener. Lagi capek-capeknya. Lagi capek-capeknya ya, begadang terus ya Pak ya. Oh, Di prank iya. mulu sama dede bayi ya Pak. Malam-malam, ngepranknya malam-malam terus. Nanti kita gitu ya Wisli Iya, ya. makanya dia kayak persiapan. Iya persiapan nih Dibekali sekarang dulu ya. sama ilmu, Oke. ya kan? Iya bener. Pak Anwar gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sih sampai detik ini dikasih kesehatan sama Allah, kemudian keluarga juga sehat, anak-anak juga alhamdulillah sehat. Memang tantangannya lagi SFH ya, kalau kita kan Apa WFH itu, ya, Pak? school from home ya. Gitu ya. Jadi double job ya Pak ya. gitu lah ya, tantangannya Bener-bener. gitu. Dampingin anak-anak ngerjakan tugas dan sebagainya gitu ya. Iya, mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan sehat. Wisli sehat kan ya? Keluarga di rumah sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Semoga teman-teman yang dengerin juga nih Kak Semuanya sehat ya. Yang mungkin lagi kurang sehat, semoga segera sehat. Ya, tetap ya. jaga kesehatan, betul. Betul. Nah, untuk Pak Anwar dan Pak Aji, sesuai tema podcast kita tentang Hari Ibu, buat Pak Anwar dulu nih Pak, sebagai ayah dengan 2 anak ya, betul ya Pak? 2 atau Betul. 4 nih? Dua Ya? tambah 2, Pak Ajis juga 2 kan. Oh 2, 4 ya total ya, bapak-bapak di sini anaknya. Nah Pak, menurut Bapak, kenapa sih menyusui itu penting Pak? Dan apa sih manfaatnya Pak? Gitu. Oke, jadi sedikit cerita nih ya buat teman-teman ya, khususnya di sini ada calon ibu ya. Nanti kalau calon ibu dulu ya. Calon ibu dulu, ya. Kemudian calon ayah, kemudian yang masih single juga, ini penting ya. Jadi saya dulu pun merasakan sebagai seorang ayah itu yang merasa bersalah sekali gitu ya. Merasa bersalah kenapa? Yang saya tahu dulu itu nyusuin 2 tahun doang. Ya, tapi apa sih yang support yang harus saya berikan ke istri, saya nggak tahu. Gitu. Jadi sempat merasa berdosa sekarang, makanya salah satu hal yang melatar belakangi saya sering berbagi kepada teman-teman sekitar ya kan, kemudian di beberapa komunitas, yaitu tadi untuk menebus dosa masa lalu gitu ya, intinya di situ. Jadi jangan sampai para bapak atau calon bapak itu melakukan kesalahan yang sama seperti saya gitu ya, kasihan gitu ya. Nah, terkait dengan manfaat menyusui ini, seperti yang tadi jelaskan oleh Maya ya, jadi saya tahu ketika ikut pelatihan konseling menyusui tadi ya, itu memang modulnya 40 jam dan harus 40 jam. Kalau nggak 40 jam jadi nggak dapat tuh pengakuannya. Ya kan, nggak dapat pengakuannya dan harus ngulang lagi. Kemudian setelah selesai, Certified ya Pak. nah itu belum sertifikat, belum beda sertifikat, lagi. beda lagi. Jadi setelah kita ikutin pelatihan 40 jam, kita harus punya minimal 5 klien yang harus kita dampingin proses menyusuinya, dan itu kita report ke Sentra Laktasi Indonesia gitu ya. Jadi setelah kita report, Sentra Laktasi nanti verifikasi, ditelepon kan, confirm lagi ke para klien itu, dan baru tuh sertifikat keluar. Jadi sertifikat keluar itu tergantung kita, gitu ya. Tergantung kita mau ngelakuin apa, pendampingan atau enggak gitu ya. Nah, manfaat menyusui sesuai dengan keilmuan yang saya dapatkan, pertama tentunya buat anak ya. Buat anak itu udah banyak jurnal-jurnal ya, anak terhindar dari kanker, penyakit, kemudian jarang diare, dan yang lebih penting ini penelitian terbaru itu lebih pintar lebih pintar dan lebih nurut. Jadi di Inggris itu Mas Ajis disurvei itu ya. Jadi anak 0 sampai 14 tahun yang dikasih ASI sama 0 sampai 14 tahun yang tidak dikasih ASI. Jadi setelah 14 tahun itu anak yang dikasih ASI itu lebih nurut. Terus kemudian dari sisi emosionalnya dia lebih stabil gitu ya. Jadi sampai ke sana gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada bonding. Saat menyusui kan ada proses bonding, ikatan antara ibu dan anak, termasuk ya. juga kedekatan ayah itu nanti penting gitu ya. Jadi manfaat menyusui buat anak itu, buat ibunya. Kalau buat ibunya juga banyak ya kan, menurunkan resiko kanker rahim, kanker payudara. Kemudian tadi menurunkan resiko menelantarkan anak, menyiksa anak. Jadi ketika seorang ibu menyusui, otomatis ketika akan melakukan ya naudzubillah ya, kekerasan itu akan sayangnya itu sayangnya itu timbul gitu ya. Gitu ya. Jadi bahkan saya di salah satu kota ya di Semarang itu ada cerita ini, true story.
Kebetulan waktu itu dengan Ibu Wali Kota ya, Ibu Tia Hendi. Jadi Ibu Tia Hendi itu ke panti jompo, ya visit gitu ya. Nah saat dari jauh itu ada seorang nenek-nenek yang sudah nenek ya, pakai kursi roda. Terus begitu datang, si nenek tadi bilang gini, tak pikir anakku, gitu bahasa Jawa ya di Semarang. Maksudnya tak pikir anak sayang. Kenapa Bu? Ya saya dititipkan sama anak saya di sini dan sekarang anak saya sudah nggak ngunjungin saya lagi. Nah usut punya usut, dulu ceritanya memang bonding dengan anaknya kurang, gitu kurang ya bonding. dekat ya? Iya bonding dengan anaknya kurang. Salah satunya tidak menyusui juga. Jadi anak pun ngerasa ya aku dulu kan juga biasa aja sih ya kan dititipin orang, bisa jadi itu timbul juga di anak gitu. Makanya saat kecil itu bonding itu penting. Makanya dengan menyusui itu bonding bisa dibangun gitu ya. Itu manfaat menyusui. Ya, Pak, ya, maksudnya kata orang-orang kan banyak tuh yang bilang emang menyusui anak tuh akhirnya bisa jadi benar-benar mendekatkan kontak batin. Betul. Orang tuanya dekat sama orang tua ya. Karena ada skin to skin contact. Nah, antara ibu dan anak. Kalau ini kan kalau kita biasanya ibunya baru lahiran kan suka ada langsung yang di apa tuh Pak? Oh, itu IMD namanya. Inisiasi menyusui dini. Nah, itu inisiasi menyusui dini. Jadi IMD itu memang salah satu standar WHO. Jadi WHO itu baru mengeluarkan statement standar emas makanan bayi Mas Ajis tahun 2002. Nah, pertama adalah IMD, ya kan? Kemudian yang kedua itu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Ketiga MPASI rumahan, yang keempat itu menyusui sampai dengan 2 tahun. Gitu. Itu standar WHO. Nah, IMD tadi minimal 1 jam. Ada minimalnya ya. Minimal 1 jam. Kalau enggak 1 jam itu belum IMD. Makanya ketika kita IMD ini nanti harus benar-benar dipersiapkan gitu ya. Nah, itu gambaran IMD. Nah, satu lagi kan manfaatnya nih. Tadi kan sudah buat anak, buat ibu, sekarang buat bapaknya. Ya. Ini nih yang Ya kan? Mungkin belum pada tahu ya. Manfaat menyusu, manfaat buat menyusu bapaknya itu apa ada nih? juga buat bapaknya. Buat bapaknya. Nah, gini. Sekarang saya mau nanya sama Mas Ajis. Oke lah. UMP di Jakarta berapa deh? UMP Jakarta berapa? 4 jutaan lebih. Anggap ya? 4 juta lah ya. Nah, menurut perhitungan dengan maaf nih ya, ketika sebuah keluarga kecil ini tidak bisa memberikan ASI-nya dan dia langsung menggantikan dengan sufor, susu formula. ya otomatis ada anggaran kan yang disisihkan buat pembelian ini kan. Nah, menurut takaran Persaji dengan harga sufor termurah, sebuah keluarga yang tidak bisa menyusui itu harus mengeluarkan 2 juta rupiah per bulan. Oh, habis dong ya. Untuk Kalau untuk sufor sufor saja. ya. Gitu ya. Mending ASI Belum berarti pokok. apa ya? Iya kan gitu kan. Nah, Belum makanan. Rumah tangga defisit itu. jadinya. Bisa pusing. Makanya salah satu supaya menyusui itu berhasil, nah bapak-bapak ini juga punya peran penting gitu ya, supaya ketika nanti proses menyusuinya berhasil, nah uang yang 2 juta ini bisa di-saving entah buat biaya pendidikan, entah itu buat bayar KPR atau lain sebagainya gitu, sehingga kualitas kehidupan rumah tangga itu juga semakin baik. Seperti itu sih, itu manfaatnya Bu Iya, Maya. iya. Nah Pak, Maya sama Wisli kan nih belum nikah nih. Gimana sih Pak persiapannya kita sebagai perempuan sebelum jadi seorang ibu atau juga calon ayah nanti suami-suami kita ya? Biar dikasih tahu biar Iya, nanti dikasih Oke. tahu ya. Kayaknya nambah, Pak. Jangan-jangan jodoh kita lagi nonton Wisli. Iya, amin. Jadi gimana nih Pak persiapan sebagai calon ibu itu kayak gimana sih, Iya. atau calon ayah gimana gitu? Tadi saya sampaikan di awal itu semua itu perlu planning ya, atau persiapan. Ketika kita persiapannya bagus ya insya Allah nanti juga hasilnya akan bisa kita lihat gitu ya. Jadi persiapan apa sih yang harus dilakukan? Pertama, kalau belum punya calon, tak cari calon dulu kan gitu ya. Pasti. Nah, Pasti sih, Pak. terus kemudian dalam cari calon itu kita harus menyamakan, kalau perlu visi misi kita harus sampaikan. Visi misinya apa? Salah satu contoh misalkan ya, kita ambil lah ya. Nah, nanti setelah kita punya anak, rencananya mau apa nih? Mau ngasih ASI atau enggak gitu kan? Oh, sama-sama masih ASI, berarti kan visi kita sama nih. Ya kan? Visi misi kita sama. Nah, setelah kita samakan itu, yang kedua adalah biasanya nih kita sering lupa. Tanya saya sama Mas Ajis, dulu waktu istrinya hamil, apa aja yang perlu disiapkan biasanya pas saat hamil? Banyak ya nih. Istrinya lagi nonton nih, Pak. Ya, pas istrinya hamil biasanya apa yang disiapkan? Apa yang Anak disiapkan? pertama kan istri lahir nih, anak pertama biasanya apa yang disiapkan?
perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi apalagi? Pasti. Terus, Uang pasti ya. iya, Uang apalagi? untuk melahirkan. Oke, ya. apalagi? Iya, benar-benar. Apalagi? Apalagi ya? Banyak sih Pak. Banyak ya, Mental anggaplah itu ya. pasti mungkin ya Mental. nanti. Iya, mental ketika kan baru anak pertama nih. Iya. Dan biasanya kan kalau seorang istri itu biasanya minta ditemenin kan. Iya. Oke. Di ruang persalinan. Persalinan. Iya. Jadi istri saya juga minta ditemenin kan. Mm. Temenin Nggak mau ditinggal saya ya. di dalam. Kira saya nemenin untuk pertama kalinya tuh pada saat itu. Dan Deg-degan ya, alhamdulillah- deg-degan banget ya. Ya. Anak deg-degan pertama sih, soalnya kan. Deg-degan sih deg-degan, cuma kita nggak boleh kelihatan deg-degan kan, Iya, nggak boleh kelihatan boleh panik. Apalagi kan kalau anak pertama kan istri juga pasti punya rasa takutan sendiri kan. Jadi kita harus support secara psikologis aja. Ayo bisa. Iya. Mm-mm. Oke, nah itu ya persiapannya kadang-kadang itu. Nah ada yang kita itu terkadang terlewat. Kita sudah komitmen di awal nih untuk memberikan ASI karena ASI yang terbaik ya. Tapi kita lupa satu persiapannya apa? Rumah sakit mana sih yang pro ASI? Oh iya. Iya. Iya nggak? Harus disiapin ya. Bener, Iya Pak, dong. bener, Rumah sakit mana yang pro ASI? Bener, Pak. Kedua, dokter kandungannya pro ASI juga nggak? Dokter anaknya pro ASI juga nggak? Kalau rumah sakitnya pro ASI, otomatis IMD tadi mas, yang Mas Ajis tanyakan pasti akan dikasih waktunya. Iya bener Pak. Iya nggak? Soalnya anak pertama saya IMD Pak. Nah. Anak kedua enggak. Nah gitu ya. Oh. Nanti makanya. oke Berarti oke banyak oke. Beda request, gitu. ada yang banyak request Heeh. gitu ya. Maksudnya Nah. nggak semua rumah sakit. Tapi ada pengaruhnya nggak, Pak? memberi waktu gitu. Ada, pasti ada ngaruhnya. Jadi gini, tadi ya persiapannya itu penting. Kita harus milih rumah sakitnya pro ASI nggak? Kenapa? Sebenarnya di pemerintah itu sudah bikin tuh aturan mainnya, di undang-undangnya itu ada ya kan, bahwasannya seorang ibu itu dapat tuh jatahnya IMD itu dapat. Nah tinggal kita sampaikan sebenarnya ke rumah sakit ya. Nanti tolong ya setelah lahiran kita minta izin 1 jam IMD. Pak ini kan nanti ininya dipakai, udah nggak apa-apa, kita bisa pindah ke kamar sebelah gitu ya. Nah suhu ruangan tuh suhu biasanya kan pakai AC ya, nggak pakainya suhu ruangan mas. Nah jadi tetap begitu bayi lahir nih ya, bayi kan baru lahir nih, srek, terus habis itu kan potong tali pusat, terus dibersihkan kan, disedot-sedot semuanya, habis itu langsung ditaruh di dada ibunya. Iya. Nah di dada ibunya itu biarkan dia jadi telanjang dada semuanya, ibunya juga harus dibuka ya. Nah terus tinggal bayinya dikasih selimut sama dikasih topi saja. Nah biarkan dia berjalan dengan sendirinya di situ. Jadi proses IMD itu sampai dia menemukan puting ibunya. Nah di sekitar puting ibunya itu yang areola itu namanya, dia ada namanya bakteri-bakteri bagus yang biasanya dijilat oleh bayi. Nah dia fungsinya apa? Untuk membentengi ususnya dari virus atau bakteri sehingga dia tetap sehat. Jadi proses itulah ya menyusui pertama kali itu namanya IMD atau menyusui segera setelah lahir itu IMD, dan itu biasanya 1 jam. Nah makanya pilih rumah sakitnya. Terus dokter anaknya gimana? Biasanya kan saat proses kita kehamilan kan dicek tuh ya kan, kehamilan kesekian, lingkaran kepala, lingkaran perut segala macamnya, berat badan. Nah kalau misalkan dokternya dia pro ASI juga kan pasti menganjurkan kan, ayo kamu nanti setelah ini harus ASI. Dokter anaknya juga gitu ya. Itu kadang kita yang lupa persiapannya gitu kan. Jadi fokus ke hal-hal yang ya sebenarnya udah pasti kita Iya. lakukan. Justru ada yang kecil tapi penting. Makanya untuk di awal itu kita harus tahu seberapa penting sih menyusui ini gitu ya. Seberapa berharga nggak sih menyusui, karena biasanya kan Mas Ajis lah ya, seorang bapak nggak mungkin dong ngasih anaknya nggak yang terbaik, pasti Ya. yang terbaik Pasti kan. yang Nah gitu Pasti. loh, gitu sih. Termasuk menyusui ini adalah suatu hal yang terbaik yang diberikan orang tuanya kepada bayinya. Nah, betul ya itu Pak dia, Anwar ya? betul. Iya, Mm-mm. itu adalah usaha terbaik ya. Mostly perempuan pasti maunya bisa menyusui. Walaupun ada beberapa nih Pak, mungkin perempuan-perempuan yang ASINya kurang lancar, yang nggak keluar, yang kayak gitu. Ada nggak kiat-kiat mungkin nih teman-teman? Apa sih yang harus dilakukan biar bisa mendorong gitu? Jadi gini, kalau proses menyusui itu kan karena 2 hormon ya. Jadi pertama itu hormonnya hormon prolaktin. Pro itu berarti produksi. Jadi seorang ibu yang ketika hamil dia sudah memproduksi ASINya. Nah satu lagi namanya hormon oksitosin atau hormon kebahagiaan. Fungsinya apa? Dia fungsinya mengeluarkan ASI. Jadi terbayang kok kan ketika seorang ibu
tadi kata Mas Haji ya, stres gitu ya. Stres, kemudian kerjaan belum beres, suaminya nggak pulang lah ya kan. Ya kan, bisa jadi tuh hormon oksitosinnya akan rendah. Kenapa? Karena ya itu dia nggak happy gitu. Nah, untuk yang misalkan bagaimana cara meningkatkan, nah nanti tuh di setelah Mas Haji sini sharing, nanti saya akan bagikan itu tips-tipsnya buat belum nih ya, belum sekarang nih gitu ya. nanti ya, tahan. Ini soalnya makin Gitu. rame ya, Gitu makin ya. insight-nya dapat Iya. banget nih kita sebagai perempuan juga ya Wisli ya. Kita lempar dulu nih ke Bapak Aziz nih, mungkin bisa dibilang orang awam lah ya Pak ya, maksudnya kalau kayak Pak Anwar kan expert banget Iya. nih gitu ya. Nah kalau sharingnya Pak Aziz gimana nih pengalamannya kemarin, anak pertama, mungkin kemarin juga baru lahiran kan ya anaknya, anak kedua tuh case-nya gimana sih, beda nggak? Maksudnya kelihatan nggak perubahannya di saat dulu anak pertama tuh kayak gini, di saat sekarang anak kedua tuh kayak gini? Ya sebenarnya dibilang beda banget ya, beda banget. Tadi sebenarnya mau afirmasi juga sih pernyataannya Pak Anwar. Ketika kita baru punya anak yang pertama itu ngerasa berdosa, ya berdosa banget. Maksudnya berdosanya gini, namanya anak pertama ya, kita sebagai cowok kan, maksudnya laki-laki gitu kan, nggak ngerti nih, entah itu cara gendongnya, cara mandiinnya, nah gitu kan. Jadi ya dalam sekitar 3-4 bulan tuh saya benar-benar nggak gendong tuh anak. Oh gitu, takut Takut jadi kenapa-napa ya. Jadi udah sama ibunya aja gitu. Saya bener-bener nggak berani gendong, soalnya masih takut, entah takut kalau orang dulu bilang apa sih, kecengklak atau gimana, cengklang gitu kan. Anak pertama kan, terus kalau udah kayak gitu kan, kata kalau orang tua dulu bilang ya takut kalau udah kayak gitu dia kan nggak bisa ngomong, nggak tahu kita nanti sakitnya di mana. Nah jadi karena stigma itu saya takut nih buat ngegendong. Nah alhamdulillahnya kalau anak pertama kan mungkin karena masih satu ya, kita masih bisa bagi tugas lah, walaupun ya kalau yang mandiin istri terus gendong istri, saya bisa misalkan istri butuh apa saya bantu nyiapin apa, iya segala macam. Terus kalau malam bangun anaknya nangis, kalau ganti popok sih alhamdulillah saya bisa ya. Maksudnya Alhamdulillah. masih Ada yang bisa ya, masih lah. ada yang bisa Masih ya. bisa lah gitu. Walaupun masih agak takut ya. Nah, itu anak pertama. Kalau anak pertama ASI tuh sampai 2 tahun. Alhamdulillah. ASI sampai 2 tahun. Dan 3 bulan pertama itu istri juga pakai ASI booster sih. ASI booster, tapi setelah itu karena kalau ASI kan dia suka ngerasa gitu ya, nih kenceng nih, mesti dipamping nih, atau gimana sih kalau bahasa-bahasa penuh gitu ya biasanya. Jadi istri saya tuh nggak konsumsi ASI booster lagi setelah udah subur banget gitu kan, itunya udah penuh banget lah, ASI-nya bagus banget lah. Nah pengalaman anak kedua itu yang pertama dia lebih seret, entah kenapa, atau mungkin gini ya, kan anak saya yang pertama kan bedanya cuma jarak 2 tahun. Nah kalau di psikologi kan ada yang namanya terrible two nih, masa terrible two. Jadi ketika 2 tahun ini anak memang lagi zamannya egois banget, terus lagi suka segala macem lah, Cari perhatian. cari perhatian, ditambah dia punya adik dan otomatis atensi orang tuanya berbagi. Nah di 2 bulan pertama ini memang nih anak yang pertama ini kayak butuh atensi. Jadi istri saya mungkin agak seret karena stres kali ya. Ketika anak Harus ini bagi nangis, dua gitu ya. yang ini nangis, Satunya yang ini gimana? rusuh, saya kerja kan. Iya. Kalau lagi WFH mungkin saya bisa bantu kan. Kalau lagi WFH di kantor kan, aduh belum masaknya, ini segala macam. Jadi agak seret aslinya. Nah itu kan berarti kan dari emosi ya Pak ya. Tadi mau bilang kan dari stres segala macam, itu memang apa sih tadi? Oksitosin. Bahasa itu. Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan kan mungkin karena capek ya. Iya. Terus ketika saya pulang juga kan saya nggak bisa langsung bantu dulu kan, pasti mandi dulu, istirahat dulu, makan dulu. Mungkin langsung juga. Nah karena saya juga sering searching sih buat ngebantu nih, kenapa sih istri saya ASI-nya nggak seperti anak pertama kan yang lancar banget.
ini bener-bener seret gitu. Jadi setiap ini saya beli ASI booster lagi. Nah akhirnya dapat, oh ternyata memang stres, capek banget, malam terus tidurnya jam tidur kurang. Nah akhirnya saya paling perannya itu untuk saat ini. Yang pertama itu pasti kalau misalkan kita bisa ngebantu secara aktivitas, kita bantu aktivitas. Tapi kita tetap juga punya waktu sebenarnya quality time sama istri. Entah itu ketika mau tidur, jadi ada pilotaknya dulu kan, sebelum tidur tuh harus pilotak dulu, entah ngomongin apa aja sih sebenarnya. Jadi ngebangun istrinya biar happy ya, hilang stresnya ya. Kadang nonton Netflix bareng gitu kan, nonton Netflix bareng atau terserah loh mau ngelakuin apa, yang penting kita punya waktu, entah itu 1 jam atau 2 jam ketika anak-anak udah tidur. Bener-bener. Nah itu terus ada kayak gitu sih me time ya, bareng suami perlu banget. Jadi hormon mungkin apa tadi, oksitosinnya tuh meningkat. Iya benar. Oksitosinnya meningkat. Iya, oksitosin. Memperlancar ASI-nya. Itu sih pengalaman saya. Mantap ya, keren lah. Ternyata kalau dipikir-pikir ya Kak, sosok wanita tuh berat ya. Iya, maksudnya benar. beda sih, berat banget. Mungkin laki-laki ya beratnya seperti ini ya, seorang ibu tuh beratnya juga seperti itu gitu kan. Siap, ya, Kak? makanya ya kita harus siap. Makanya apresiasi banget nih buat para Iya, ibu-ibu, para ibu-ibu. ibu kita juga yang ada di rumah ya, yang luar super biasa. duper bisa. Makanya surga dia bawa telapak Iya, gitu kan. benar. Makanya ada hadis kan, ibu dulu, ibu baru ayah. Benar ya Pak Anwar ya? Oke, seru banget nih ya Mas Pak Ajis ya. Tadi ceritanya juga jadi insight juga ke kita Wisli ya, sama teman-teman yang mungkin dengar nih podcast kali ini. Nah, menarik yang tadi, kalau dari Pak Anwar nih sebagai konselor menyusui Pak, sebenarnya peran atau bentuk support apa saja sih yang perlu dilakukan oleh seorang ayah dalam proses keberhasilan menyusui? Tadi kan udah dibilang ya Pak Ajis ini, wah ini bingung gitu kan, istri ASINya seret, apa sih sebenarnya support yang benar-benar gitu, step by stepnya itu apa gitu Pak? Tadi Pak Ajis kan kayak bingung ya Pak, mungkin searching gitu. Nah kalau dari sisi konselor laktasi kayak Bapak nih yang kemarin udah ini, gimana sih Pak step by stepnya itu? Yang pertama kita ucapkan terima kasih buat Pak Ajis. Ya kan, kita kasih applause dulu buat Pak Ajis karena dukungannya sudah luar biasa buat anak-anak termasuk istrinya gitu ya. Itu insya Allah jadi amal kebaikan dari Pak Ajis ya sebagai seorang ayah. Nah tadi kan ada kata-kata seret ya, Pak Ajis bilang ya. Jadi sebenarnya saya mau share sedikit aja terkait dengan ukuran lambung bayi gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan sebenarnya bayi baru lahir 1 hari itu sebesar ini lambungnya. Ini 1 hari nih. Nah ini sekelereng gini ya. Terus kemudian setelah 3 hari kelereng segede gini. Jadi wajar ketika bayi usia 3 hari dia cepat minta nenen lagi, itu bukan berarti ASINya kurang. Ya kan? Tankinya segini gitu loh. Ibaratnya dia pasti ya cepet dia haus lagi, apalagi cuman ASI doang kan gitu ya. Terus kemudian kalau usia satu minggu sudah segede gini bola pingpong ya kan. Nah kalau sudah 1 bulan sampai 18 bulan udah telur ayam, telur broiler gitu ya. Jadi itulah yang harus kita pahami bahwasanya sebenarnya tidak kurang ASINya gitu ya. ASINya nggak kurang, hanya memang ya kondisi bayi ya lambungnya segini gitu ya. Jadi pasti sering minta nenen gitu ya. Nah itulah tadi di awal saya sampaikan, sebenarnya dukungan ayah itu kan penting ya kan. Jadi kalau menurut survei di Cleanpad tahun 94 nih, Wisli sama Maya, kalau seorang ayah tadi itu mengerti tentang menyusui, keberhasilannya bisa 98%. Tingkat keberhasilan menyusui ya, berhasil sampai dengan 2 tahun. Buktinya Pak Ajis bisa kan sampai 2 tahun kan, gitu ya. Tapi kalau ayah itu tadi misalkan nggak tahu, terus nggak support, nggak nemanin tadi, nggak nonton Netflix tadi ya, gitu ya. Kurang nonton kayak. Kurang nonton, jadi acuh gitu cuek ya Pak. Akhirnya tadi suami istri ngerasa sendiri. Oh gue terus sih ini gitu kan, lu ini ya kan, gitu ya, bangun cuci piring 11 malam apa segala macam. Anak satu nangis, yang satu gitu ya.
Gitu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat hormon oksitosin tadi rendah. Akhirnya apa? Ketika hormon oksitosinnya rendah, ASINya nggak keluar, udah dianggap udah deh, nggak keluar, udah diganti. Akhirnya nggak lolos tuh 2 tahun. Gitu ya. Makanya peran ayah itu penting. Itu dari sisi survei. Nah, kemudian yang kedua, di kitab manapun, kitab suci manapun, menyusui itu ada di state oleh Yang Maha Kuasa itu. Kalau kita muslim ya, kita muslim itu di surat Al-Baqarah 233. Di surat Al-Baqarah 233 itu dijelaskan gini artinya. Jika kalian ingin menyempurnakan menyusui, susuilah sampai dengan 2 tahun. Itu Al-Baqarah sudah ada 1400 tahun yang lalu. WHO baru tahun 2002. Standar emas makanan bayi minimal 2 tahun tuh, harus 2 tahun itu standar emas. Maksudnya apa? Ketika 4 hal tadi standar emas itu bisa diberikan oleh orang tuanya ke anak. Nah, generasi kita akan jadi generasi emas. Baik dari segi mentalnya, dari segi IQ-nya gitu ya, dia benar-benar emas, generasi emas, ya kan? Hubungan perkembangannya bagus ya, Pak. Ya kan? Yang keempat tadi kan menyusui sampai dengan 2 tahun kan WHO. Nah, kemudian satu lagi, jika kalian ingin menyapihnya, berarti itu kan ada 2 orang kalian, ada sosok ayah dan sosok ibu. Gitu loh. Jadi di situ dijelaskan ya ayah harus punya peran juga. Gitu ya. Jadi kalau menyapih bukan dengan yang maaf ya, kalau dulu ada yang dikasih kecap lah, dikasih ini yang gitu pahit-pahit gitu ya, Pak. Jadi menyapinya harus dengan fun gitu ya, bisa dengan diedukasi gitu ya. Itu yang sudah pernah saya jalankan untuk menyapih dengan benar-benar anak itu nggak ada trauma gitu ya. Terus kemudian ada lagi statementnya di tadi Al-Baqarah 233. Jika kalian ingin mencari ibu susu, jika kalian tidak bisa memberikan ASINya, carilah ibu susu, itu ada. Gitu loh. Boleh ya, Pak ya? Boleh, diperbolehkan. Donor ASI gitu, Pak. Iya, cuman kan harus kita screening juga kan, dia sehat enggak, ya kan. Kemudian yang kedua, minimal orang-orang terdekat kita dulu nih, saudara kita ada enggak yang lahiran, ya kan? Atau kalau keluarga nggak ada bisa jadi teman. Nah, saran saya sih kalau ini benar-benar nanti screening kesehatan itu penting. Terus yang kedua, kalau bisa jangan yang beda jenis kalau dengan teman ya, takutnya nih ya kan kita nggak tahu suatu saat dia sudah dewasa ternyata menikah kan nggak bisa kan, ada saudara sesuai gitu ya. Ternyata kamu kakak aku. Nah, gitu deh. Sinetron deh gitu kan. Kita nggak bisa menikah. Wah, sedih banget tuh itu yang ya. perlu. Makanya kalau Cinta dibatasi susu ya. Iya. jadi harus ada ininya, daftarnya ya, siapa-siapa yang pernah itu harus didokumentasikan. Jadi kalau dulu itu pernah, kalau nggak salah satu pendonor ASI ya namanya Mbak Indar Wamindari itu ASINya sampai berlimpah. Jadi dia sampai mendonorkan ASINya itu ke 100 bayi lebih gitu ya. Tapi dia benar-benar dicatat segala macamnya. Gitu. Nah, terus kemudian balik lagi tadi apa? Peran ayah ya. Peran ayah. Nah, tadi dari sisi survei sudah, dari sisi kitab suci semua ada. Nah, di kitab suci semua ada. Terus kalau di Al-Qur'an itu beberapa ayat yang saya baca itu jadi kata beriman dan beramal soleh itu selalu bergandengan. Contoh kalau di surat Al-Asr nih ya. Wal asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi demi waktu orang itu akan dalam keadaan merugi kecuali apa? Beriman dan beramal soleh ya. Terus di surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat hum khairul bariyah. Jadi orang beriman dan beramal soleh itu sebaik-baik makhluk. Nah, iya, jadi maksudnya gini, kalau kita sebagai hamba Tuhan ya, entah kitab manapun ya, kita harus mengimani kan. Setelah kita mengimani kan percaya nih bahwasanya ini benar gitu ya. Ya kita laksanakan, kita lakukan, itu amal soleh. Kayak tadi Pak Ajis, temani. Kenapa? Karena menyusui itu memang penting, menyusui itu memang bagus, nggak ada gantinya. Ya kita temanin supaya menyusui berhasil sampai 2 tahun. Sempurna menyusuinya. Kadang kita lupa kan, oh iya, dianggap biasa menyusui. Padahal itu tadi luar biasa ya kan. Nah itu makanya peran ayah penting. Nah pertama, seorang ayah, calon ayah harus tahu posisi dan pelekatan. Nah saya di sini bawa dedek bayi. Bawa dedek bayi. Iya kan. Nah, namanya siapa? Halo dedek bayi. Yang dibawa kabur. Iya kan. Jadi ini kemarin dapat
ini ya. Ini boleh nih dipegang nih, namanya bridge model yang saya dapatkan. Nah, jadi gini. Pertama itu posisi dan pelekatan ya. Seorang ayah harus tahu posisi pelekatan. Nah, posisi itu maksudnya gini. Nah, Pak Ajis boleh? Nah, cara gendongnya gimana coba? Ayo. Saya biasanya gini. Nah, gitu ya. Kalau kayak gini. Oke. Nah, posisi pertama, posisi itu kepala bayinya ini Pak Ajis ya. Ini kan kepala bayi itu harus lurus gini Pak Ajis. Ya, nggak boleh dia gini, nengok gini nggak boleh. Ya. Jadi gini nggak boleh. Jadi harus lurus gini ya. Nah, terlepas dia mau posisinya gini, mau gini ya, nyusuinnya ya nanti itu harus lurus. Kepalanya lurus Dengan badan. Terus kemudian tuh posisi ya. Terus usahakan tangannya yang dipakai itu yang di sini. Jangan yang pas di siku. Karena kalau di siku gini, dia akan begini. Posisi kepalanya akan gini. Makanya diusahakan di tengah-tengah antara pergelangan tangan sini sama siku. Jadi di sini. Ya, jadi gini nyusuinnya. Nah, terlepas gini. Ya. Nah, itu posisi dulu. Coba Pak Ajis kalau minum nih. Nah, ini minum di gelas. Seperti apa? Ini enggak baratnya gelas. Gimana minumnya? Coba praktekkan minum. Agak ndangak kan? Nah, bener gak? Kalau tekanan gini nggak enak kan minumnya. Nah, bayi juga sama. Pertama harus posisi 2 ya. Posisi pertama harus lurus ini ya badannya. Kedua pelekatan. Nah, ini kan yang seru ya. Jadi gini. Ini namanya bridge modelnya. Pelekatan itu gini. Kalau kita singkat amubida. Apa tuh Pak? Amubida itu ya, itu pelekatan. A-nya itu areola. Ini namanya areola Pak Ajis. Areola. Jadi areola yang atas itu Boleh harus dilihatin mungkin Pak ke kamera Pak. Oke, ini ya. Jadi biar teman-teman tahu. Ini areola. Wisli dibantu Ya, Wisli boleh. berdua ya. Iya kan harus 2 ya. Iya, harus berpasangan, Pak. Nah, ini areola. Ini anaknya. Yang atas itu harus kelihatan lebih banyak dibandingkan areola bawah. Ya, nanti posisi pelekatannya ya. Terus mu itu mulut. Mulut terbuka lebar jadi A. Jadi makanya begitu bayi mau nenenin itu harus dirangsang dulu, misalkan ditempelin putingnya dulu gitu biar dia A gitu ya. Nah, A langsung celep gitu ya. Mu. Nah, terus B-nya itu bibir. Jadi bibir bawah itu harus kelihatan doer ya. Ke bawah gitu. Gini. Ya. Kelihatan doer. Kalau dia masih mingkup gini, berarti pelekatannya belum sempurna. Belum pas. Belum siap lah ya, Pak. Terakhir da-nya dagu. Dagu. Dagu ini harus nempel di payudara. Oh, baru tahu Pak kalau Iya, gitu. Pak Ajis tadi kan gini kan? Iya. Nah, minum. Nah, kita minum kan pasti dongak dikit. Ketika dagunya nempel gini, dia akan posisi dongak. Nah, jadi gini. Sama berarti ya. Sama kita Gitu ya. orang dewasa kalau minum ya. Terus ada yang nanya nih waktu saya ngisi kelas gitu ya. Pak, bagaimana Pak kalau puting saya kecil? Ya kan? Terus puting saya juga katanya mendelep. Bisa nggak sih Pak? Terus iya, ada yang ke dalam ya, Pak ya. terus juga nggak iya. sama bukan kualitas ASI ya, maksudnya apakah si bayi ini akhirnya maksimal nggak sih dia? Nah, itu dia tanya ke saya kan gitu. Terus maaf nih payudara saya kecil, itu bisa nggak sih ngasih ASI gitu, bisa sukses nggak? Nah, jadi gini, besar kecilnya ukuran payudara, putingnya besar atau kecil, mendelep atau enggak, bukan faktor utama keberhasilan menyusui. Ya. Tapi posisi dan pelekatan itu kunci utama seorang bisa berhasil menyusui. Jadi menyusui itu bukan di puting Pak Ajis, tapi di areola. Nah, gitu loh. Jadi yang dikenyot yang di sininya. Ini hanya hanya saluran keluarnya saja gitu, kerannya gitu loh. Nah, makanya kalau kita buka ya di sini ada dalamnya, boleh dibuka Wisli dalamnya. Nah, dalamnya gini boleh dibuka. Nah, ini namanya kantong-kantong ASI ya. Di sini kantong ASI. Jadi di sini yang tengah itu adalah putingnya. Jadi yang diperah itu kantongnya. Nah, gitu loh. Iya, makanya mulutnya harus terbuka lebar Pak Ajis. Ya, ketika mulutnya terbuka lebar, akhirnya kan yang diperas kantong. Perahnya kan kantong ASI nih. Jadi akhirnya bisa keluar itu. Jadi sebenarnya kantong ASI-nya yang diperas sama si bayi. Bukan berpengaruh dari putingnya ya. Betul, gitu. Pelekatannya yang paling penting nih. Jadi posisi dan pelekatan. Nah, ketika posisi dan pelekatannya sempurna, buat ibunya nih putingnya akan terhindar dari lecet. Itu satu. Ya kan? Kedua, bayinya akan dapat tuh ASI pertama dan ASI akhir. Biasanya ASI pertama itu kan banyak cairannya. Nah, yang terakhir itu banyak lemak. Gitu loh. Jadi ketika posisi dan pelekatannya sempurna, anak
kenyang tuh karena ada waktunya nggak sih Pak? Maksudnya baiknya maksudnya durasi menyusui. Durasinya. nah jadi gini, Durasi menyusui itu berapa lama sih? setiap anak itu kan berbeda-beda, jadi biarkan dia lepas sendiri. Oh gitu. Jadi menyusunya biarkan dia lepas sendiri. Supaya lepas sendiri ya tadi ketika Pak Ajis gendong nih, ya kan, Pak Ajis jadi ibunya ya, kan, nah nenenin ya, saya sebagai bapaknya nih, gitu ya. Kan harus pasang ya. Tadi kan peran pertama kan harus tahu nih seorang ayah ya, posisi dan pelekatan, Iya. posisi dan pelekatan P pertama. Jadi kalau saya singkat sih 3P 2M, 3P dan 2M. 3P 2M. Nah, P pertama tadi kita harus bisa tahu posisi dan pelekatan. P yang kedua itu pijat oksitosin. Nanti saya izin ya ngasih informasi terkait dengan pijat oksitosin ya. Kemudian yang ketiga perah ASI. Jadi seorang tadi Pak Aziz juga nyebutin kan ya, yang ASInya di sini sudah banyak ya kan, harus diperah gitu ya. Nah, memerah ASI itu juga bagian hal yang harus dibantu oleh suami. Bantunya dengan cara apa? Cari wadahnya, ditaruh di bawahnya istri gini kan, gitu ya, dengan wadah. Kemudian istrinya kan merah. Nah, mau merahnya pun jangan diputing ya. Jadi merahnya juga di sini ya, di pencet ini seret gitu ya. Jadi yang diperah adalah ininya, kantong asinya seret, terus memutar, seret gitu ya, diputar kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu M-nya menemani. Nah, tadi Pak Haji sudah keren tuh, menemani istri. Nah, jadi gini, waktu istrinya istrinya nangis, istrinya nyusuin ya kan, nyusuin gini ya. Nah, saya sebagai suami gini kan menemani ya tadi ya, kalau Pak Haji kan menemani ngobrol gitu, temani gini, mah mau minum apa, nah gitu, mau jus alpukat, mau teh manis hangat atau apa, ditawarkan itu minuman, disiapkan. Oh maunya ini jus jambu atau jus alpukat gitu ya, kita siapkan, tapi less ice ya boleh, atau teh manis hangat kita siapkan, kita yang bikinkan di depannya. Kemudian yang kedua, menemani tadi Pak Haji itu penting. Jadi kalau di Al-Quran itu, di Quran surat An-Nahl ayat 78 itu artinya gini, jadi semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi yang diaktifkan pertama kali adalah pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian yang ketiga adalah hati. Jadi kenapa sih bayi baru lahir itu nggak tahu apa-apa yang dia dengar? Dia dengar aja. Ya kan? Dia yang diaktifkan pendengarannya. Makanya sebisa mungkin ketika bayi baru lahir kita berikan suara-suara yang bagus. Benar nggak? Iya betul. Nah, makanya saat menyusui gini, kalau Islam ya boleh. Nanti misalkan ini saya bisa nih ngaji, misalkan ya sambil ngaji murotal ya kan, baca sirah nabawiyah, atau mungkin ada bacaan tentang apapun yang itu memang bagus buat bayi, silahkan sambil dibaca gitu, sambil baca. Jadi si ibunya tetap fokus sama anaknya, dipandangin sambil didoain dalam hati ya. Ya Allah, ya nak, semoga kamu bisa jadi anak yang cerdas, bermanfaat atau apapun lah, sambil didoain. Jadi ibunya jangan sibukin ya Instagram ya, selfie ya, gitu ya. Jadi anak itu akan merasakan itu apa ya istilahnya, nggak diperhatikan full gitu loh. Coba deh misalkan Wisnu sama pacarnya ngobrol gitu ya, terus pacarnya gini, kira-kira enak nggak? Enggak kan? Nah iya, gitu. Pengen diperhatiin ya. Gitu, jadi itu Pak Ajis ya. Jadi menemani istri itu tadi. Nah bisa juga satu lagi M-nya adalah me time. Berikan me time istri. Nah kita aja Pak Ajis kan kalau di kantoran kan ada libur kan pasti kan, ya nggak? Sabtu Minggu biasanya ya, libur ya kan. Nah berikan waktu libur buat istri, ya kan, terlepas misalkan gini, Dama kamu minggu besok mau apa? Mau pergi kemana? Silahkan. Mau shopping silahkan gitu ya. Atau mau ke salon misalkan kalau sudah nggak pandemi, silahkan me time istri. Nah anak-anak gimana? Kita bisa kayak gitu. Jadi mulai menggendong, cara menggendong kita gitu ya. Kemudian menidurkan bayi. Nah mohon maaf. Nah menidurkan bayi sebaiknya gini, teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu ini ubun-ubun ya, an-nasiyah ya, kalau di surat Iqra ya, al-alaq itu kan ada an-nasiyah, ubun-ubun tuh kalau bisa nempel pas jakun kita. Jadi di sini misalkan sambil dibacain sholawat ya Nabi salam alaika ya boleh, atau sambil nyanyi boleh gitu ya. Jadi di sini itu nanti apa ya istilahnya, membantu
sinap-sinap ya, neuron dalam otak itu juga semakin cepat nyambung gitu ya. Gitu. Jadi anak bisa cepat tidur tenang gitu ya. Makanya tidurnya sambil gini, kalau bisa gini. Nah, gitu. Tuh kalau anak saya yang pertama kan karena tadi kan saya cerita ya. Yang pertama kan saya takut tuh. Iya. Gendongnya segala macam sampai berapa bulan. Nah, itu sekarang tuh ketika sebelum ada adiknya ya, itu tuh kayaknya mas saya tuh kurang dekat. enggak kayak misalkan apa-apa sama mama aja, sama mama aja. Iya. Jadi sampai 2 tahun ya begitu terus. Jadi sama saya tuh ya sekedar aja gitu. Kalau misalkan mamanya ngapain baru ke saya. Tapi giliran apa-apa udah sama mama semua. Nah, makanya ketika anak kedua lahir baru tuh saya kan udah mulai pengen bangun attachment, pengen bangun gaya kelekatan saya sama anak yang kedua nih supaya nggak apa-apa nanti kayak yang pertama kan dengan papa mama gitu. Nah emang sih Pak apa ya kayak saya sih ngerasanya apa ya beda gitu. Ketika anak yang pertama kan ya sedihnya tuh agak jauh gitu kan, bukan agak jauh sih maksudnya. Ya udah sama mama aja, aku mau lebih sama prefer mama. pilih mamanya gitu ya, mamanya. Sedih ya kalau kayak gitu ya. Nah makanya yang pas kedua nih udah mulai lah pengen ngebangun. Mudah-mudahan sih kedepannya ya nggak sampai kayak gitu. Jadi saya punya ikatan emosional yang lebih baik sama anak kedua saya gitu. Nah terus saya mau nanya gini Pak, kalau misalkan nih, ini aneh nih, kalau kadang nih ya saya gendong anak saya nih yang anak kedua itu nangis kan, tapi ketika sama istri saya nggak nangis, tapi cara gendongnya sama gitu. Nah itu kenapa Pak? Nah itu ya makanya kan gini, bayi itu kan dari kandungan itu kan sudah mendengar detak jantung ibunya, sudah sering mendengar suara ibunya gitu ya. Nah tinggal kita, makanya saat istri menyusui kita sering-sering tuh bacain supaya dia kenal dengan suara kita. Ya ketika kenal dengan suara kita kan matanya sudah dibuka tuh ya kan, matanya dibuka, oh ya itu walaupun hitam putih mungkin ya, oh itu ayah saya, itu ibu saya. Jadi dia nggak dengan orang asing, dia kan pasti nangis itu karena nggak nyaman atau mungkin dia ada suatu hal yang menurut dia asing gitu ya, dia jadi siapa nih gitu kan. Jadi butuh itu gitu ya, effortnya itu. Terus tadi yang apa Pak Ajis bilang bisa IMD ulang nggak gitu ya di awal tadi ya. Nah jadi gini, kalau anak kedua ternyata nggak IMD gitu ya, boleh namanya relaktasi. Jadi silakan dibuka lagi dada ibunya, anaknya juga ya, tempelin lagi 1 jam. Oh boleh Pak? Boleh, itu namanya relaktasi. Gitu 1 jam gitu ya, 1 jam. Nah pas saat ini di sini, nah tinggal ayahnya tadi istilahnya baca suatu dan sebagainya gitu ya. Nah terakhir yang tadi pijat oksitosin, saya mau ngasih informasi nih ya. Jadi pijat oksitosin itu untuk meningkatkan atau menjaga oksitosinnya istri supaya tetap bagus ya, supaya asinya lancar. Nah boleh Pak Ajis tidur di sini. Nah tidur kayak sini kayak ini. Nah gini ya. Jangan ketiduran Pak. Ya nggak apa-apa. Nah jadi ini bisa dipraktekkan nanti ya buat bapak-bapak ya. Jadi usahakan posisi tidurnya kayak tidur di kelas. Nah kalau bisa kursinya kursi bakso, jangan yang ada ininya ya, jangan yang ada dananya. Oh ini aja ya. Nah terus maaf ya, di belakang sini kan ada kayak jendolan gitu ya Pak Ajis ya. Nah ambil jarak 2 jari kanan dan kiri, kemudian gini ya. Nah kemudian pakai jempol, nah diputar 3 kali, 1, 2, 3 terus ditekan. Berapa lama Pak makanya Pak? Boleh hitungan 5 atau 10 boleh ya kan. Nah terus diputar lagi gini ya, terus kemudian putar sampai enak ya, enak saja enak ya, apalagi istilah nanti bijak. Nah tapi syaratnya bajunya harus dibuka. Oh ya baju dibuka, beranya dibuka. Nah kemudian nanti pijatnya sampai dengan batas tali bra ya Pak Ajis ya, sampai di sini flat gitu ya. Habis itu diulang lagi dari atas ke bawah. Nah posisi kakinya kita terserah mau kanan dulu yang di depan atau kiri dulu, karena ini buat kuda-kuda supaya nekannya bagus. Nah bagaimana pijat oksitosin ini berhasil ketika asinya sudah menetes. Nah Anda pasti tetes, itu berarti sudah pijatannya sempurna. Nanti tinggal di ngaruh ya berarti. Ngaruh. Nah berarti gitu. langsung ya Pak, habis pijat tuh langsung ada ininya juga ya, gitu. asinya keluar ya. Nah itu salah satu peran kita sebagai seorang ayah,
terhadap proses keberhasilan menyusui gitu. Pak Haji saja keenakan kan ya, apalagi Langsung nanti bisa istri yang dipraktekin dicuci. nih. Jangan Ulang. keluar. Oke. Nanti langsung praktekin Pak, nanti pas di rumah ya. Wah, menarik ya teman-teman, sangat menarik ya. Terus tadi juga kan kita udah tahu manfaat ASI, terus pijat oksitosin, hormon oksitosin ya, hormon Ya. kebahagiaan penting juga nih dimiliki oleh si ibunya agar harus tetap standby nih, happy terus. Nah, peran ayah mungkin bisa nambahin ya Pak, mungkin bisa dikasih voucher belanja misalnya, tambahan uang belanja, happy kan, Transfernya lebih gitu kan, jadi kan bikin happy gitu kan, harus perlu me time juga kan ibunya. Iya dong. Nah, Wisli ngomong-ngomong masalah ASI syarat gitu kan, supaya ASInya lancar nih, mungkin butuh juga nih namanya booster ASI, Pak Aziz booster. gitu ya, ASI Pakainya booster. apa nih? Pak Aziz pakai apa nih? ASI Fit. Udah dikasih Iya. bocoran ya teman-teman nih ya. Berhubung nih pegang produknya ASI Fit ya. Jadi sekalian promosi, kan boleh ya Pak di ending-ending ya. Jadi biar ASInya lancar, jangan lupa ya minum ASI Fit untuk para ibu menyusui yang ada di seluruh Indonesia. Karena ASI Fit ini Pak Anwar, Pak Aziz, Wisli kandungannya lengkap nih. Ada kandungan vitamin B kompleksnya, vitamin B1, B6, B2 dan B12, ada daun katuknya yang secara empiris memang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi ASI dan memperlancar ASI. Nah, tadi kan Pak Agis bilang ya, kalau misalnya istri itu sering kayak uring-uringan, pegal apa segala macam. Nah, jangan khawatir, ada vitamin B kompleks di dalamnya yang bisa membuat ibunya fit atau bugar Pak Haji selama menyusui gitu. Jadi paket lengkap ya, support dari ayahnya, terus tadi teknik-tekniknya, terus plus ASI booster, ASI fit ya, yang bisa didapatkan nih di seluruh apotek Kimia Farma dan di seluruh apotek-apotek lainnya, dan ada di e-commerce Wisli. Jangan sedih ya. Ya. Jangan pandemi nggak bisa keluar. Tinggal Bisa buka gadget. iya online ya. Iya. Ada di Kimia Farma official store, bisa dicari di sana. Pokoknya banyak promo menarik juga. Nih jadi ini nih iklan nih kayaknya ya. Gak apa-apa ya. Berarti perlu digarisbawahi ya Pak, bahwa kegiatan menyusui atau mengasihi sekarang tuh ya, yang itu bukan hanya peran ibu ya. Betul. Peran kedua orang tua, artinya bapak sama Sama-sama. ibunya punya peran yang Betul. sama-sama penting nih ya untuk kesuksesan memberikan ASI kepada anak gitu. Masih 2 tahun yang penting. Iya. Pokoknya menarik nih ya Wisli ya tema Menarik kali ini banget, ya, Kak. apalagi untuk kita nih Wisli ya. Calon-calon Calon-calon mama muda. mama muda. Iya, sama ini paling aku baru kepikiran juga, mungkin perannya suami juga perannya ayahnya ini bisa membantu banget nih sama orang, maksudnya perempuan-perempuan yang suka mengalami baby blues nih biasanya. Kalau zaman-zaman sekarang tuh anak milenial ya kan, pengen nikah Sering. muda gitu kan, Tapi belum siap mungkin ya. belum siap, baby blues gitu kan. Nah, peran suaminya nih Betul. yang megang banget ya. Iya. Bahaya baby. Harus Iya. ada interaksi ya antara suami dan istri, harus kompak nih gitu Iya. untuk Komunikasi harus lancar. betul untuk si bayinya, biar bayinya tumbuh sehat, berkembang dengan baik dan pintar tentunya. Amin. Oke. Sebelum closing nih Kak, mungkin dari Pak Anwar atau sama Pak Aziz ada pesan-pesan Iya, yang mau boleh. disampaikan buat teman-teman semua yang nonton. Pak Aziz dulu lah, silakan Pak Aziz. Apa pesannya untuk Boleh buat para mami, para mami. yang di luar sana, kalau diusahakanlah untuk memberikan ASI kepada buah hatinya tuh 2 tahun lah, minimal 2 tahun lah, supaya paketnya lengkap, jangan ada yang kurang gitu loh. Itu sih pesan saya buat para moms di luar sana. Dari Pak Anwar Pak. Oke, mungkin? kalau Anwar pribadi, jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan di anak pertama ya, kita perbaiki di anak kedua gitu ya. Jadi alhamdulillah anak kedua juga sudah ada perbaikan gitu ya. Tagline-nya gampang kok. Bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Nah, Cakep, keren ya. Benar-benar itu. Wisli, aku juga mau dong Wisli. Kan nggak harus pembicara kan, hostnya juga perlu kan. Kalau aku pesannya satu, jangan lupa minum ASI Fit karena ASI Fit sahabat ibu untuk ASI. Yeay. Gimana Wisli terakhir? Kalau aku mungkin udah di idem ya pesannya. Mungkin pesannya ini aja sih, memang semangat
semangat buat momi-momi nih di luar sana. Semangat Sungguh mengasihi. hebat dan popi-popinya juga super hebat nih. Karena nggak mungkin mominya sukses nih kalau nggak ada dukungan suami di belakangnya gitu kan. Karena waktu juga nih Kak. Ya ini udah lama ya kita ya. kan? Nggak berasa ya, udah sejam. 1 jam loh kita ngobrol, nggak berasa banget nih, seru banget Durasi nih. nih, durasi. Durasi udah dikasih tahu ya. Durasi, kan. Oke. Mungkin segitu aja, mudah-mudahan sampai informasinya ke teman-teman ya Kak. Iya, Semoga benar-benar. bermanfaat buat Amin. para ibu-ibu muda, momi-momi juga kan. Di-share nih ke Amin. teman-temannya, jangan lupa Jangan di lupa. like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya Iya, kan. iya. Cukup Kak. Cukup, jangan Oke. lupa jangan lupa lagi. jadi ini ya orang Sunda, maaf ya. Jangan lupa follow juga akun apa? KF Korpu ya. Iya, Kimia Pharma Care, ada KF Eye Care, ada KF Korpu. Dan juga di Asifit KF. Ya, mantap tetap sekali. promosi. Oke, Oke, udah. Oke. Sampai ketemu lagi di Warung Korpu episode berikutnya ya kayak. Ya. Tagline dulu nih biasa. Warung Korpu. Warung Waktunya Korpu. kita nimbrung bareng KF Korpu.